Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Teman-teman semuanya, calon-calon financial freedom, orang-orang yang bakal sukses dengan kekuatan finansial yang luar biasa dalam diri kalian. Orang-orang muslim plus kaya raya. Kita akan menantikan di suatu saat kekayaan kita akan melimpah. Kita bisa menerapkan ilmu-ilmu dari financial freedom yang telah ada di video-video kali ini. Maka yuk kita lanjutkan ke video berikutnya, yakni video financial freedom yang nomor 15. Di sini kemarin kita telah membahas tentang bagaimana sih 15 prinsip mengelola keuangan. Sampai dengan nomor 11 ya, Bapak Ibu Akang Teteh Mas Mbak semuanya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas yang nomor 12, 13 dan 14. Apa saja? Langsung yuk kita cek-cek. Di nomor 12 di prinsip mengelola keuangan ini, yaitu tentang financial freedom ini adalah jangan beli barang yang nilainya turun. Sekali lagi, jangan beli barang yang nilainya turun. Apalagi kalau membelinya pakai hutang uangnya. No. Barang nilainya turun, kalau kita berkeyakinan kalau barang itu benar-benar nilainya bakal turun, jangan dibeli. Kok nggak boleh, coach? Gimana nih? Kita mau beli, kita butuh, coach. Kita sudah budgeting, sehingga kita bisa targetkan di bulan keberapa kita mendapatkan barang itu. Gimana kalau gitu, coach? Kalau seperti itu, tidak apa-apa ya, teman-teman. Yang tidak boleh adalah Anda mengetahui kalau barang itu nilainya turun. Nomor 2, Anda tidak butuh-butuh amat. Nomor 3, Anda tidak budgeting. Itu yang tidak boleh. Namun kalau Anda sudah membudgetkan, kalau ternyata Anda memang butuh, kalau ternyata itu merupakan barang-barang yang harus Anda dapatkan sesuai dengan budget Anda dan Anda ada budgetnya, maka dipersilahkan. Jadi teman-teman, yang jelas kalau barang nilainya turun, kemudian budget Anda tidak ada, mendadak dan tidak diinginkan, atau hanya keinginan semata saja, maka pastikan jangan dibeli. Titik, gitu ya. Baik, kemudian nomor 13 dari financial freedom ini yakni menghitung kos atau biaya pemakaian. Atau bahasa sederhananya adalah belilah barang yang awet-awet. Mungkin teman-teman di sini semua yang menonton video ini pasti mengetahui mana barang yang branded, mana barang yang KW bahkan KW super gitu ya teman-teman semuanya ya. Kalau sekilas secara emosional mungkin tertarik, tampilannya bagus gitu ya, harganya menarik, murah banget bahkan gitu ya. Setelah dipakai sebulan 2 bulan, bahkan gak sampai sebulan teman-teman, 2 minggu ada yang sudah robek celananya, ada yang tidak berfungsi tempat masaknya gitu ya. Karena saya pengalaman juga ya, celana robek tak berfungsi, tempat masak yang casingnya bagus tapi dibuat masak tidak enak gitu ya. Maka pastikan di sini teman-teman paling tidak paham tentang brand, paham tentang kualitas, atau bahasa sederhananya adalah kita membeli untuk investasi, kita membeli untuk jangka panjang, kita membeli benar-benar untuk setahun, 2 tahun, 3 tahun awet kita gunakan. Maka pastikan itu yang Anda lakukan. Belilah barang-barang yang awet. Kalau pertanyaannya, coach saya mau beli busana muslim nih, yang profesional look, yang berkualitas apa? Bisa beli Damoza gitu ya. Coach saya pengen beli gamis yang berkualitas, yang awet, enak buat keseharian, beli Motif gitu ya. Saya pengen healing coach, ada nggak produk gamis atau tunik yang keren buat jalan-jalan anak muda? Ada Upmore, gitu ya. Contohnya kita sendiri di perusahaan kita, di Motif Corp telah mencontohkan kita hanya memproduksi barang-barang yang berkualitas. Karena kualitas kita sesuai dengan matahari gitu ya. Barang-barang yang di matahari kalau dipegang sama teman-teman, kita sama gitu ya. Kita memproduksi barang yang berkualitas. Karena kita ingin memberikan sebuah kesan positif dalam benak audiens, dalam benak customer kita, bahwasanya Motif itu awet dan tahan lama. Dan itu merupakan termasuk di 15 prinsip mengelola keuangan, yakni
belilah barang-barang yang awet dan tahan lama meskipun harganya agak naik 2-3 kali lipat. Bahkan ada yang testimoni, Mas Rahmat, saya beli tas ini 10 tahun, 13 tahun masih awet, bayangkan. Ada juga yang testimoni, Mas Rahmat, saya beli motif sejak 2012 dan sekarang barangnya masih ada dan masih bisa dipakai. Seperti itu ya contohnya teman-teman ya. Udah kebayang? Silakan mulai sekarang. Jika masih barang-barang yang Anda beli adalah barang-barang yang berkualitas rendah atau bahkan tidak branded, stop, tobat. Kita beli barang-barang yang awet dan berkualitas. Titik, gitu ya. Lanjut teman-teman, ke nomor 14 kita punya prinsip, yakni temukan pasangan yang mindset uangnya sama. Kayak dia. Bagi teman-teman semuanya, bagi penonton semuanya yang masih jomblo, Anda beruntung. Anda masih punya fase di mana untuk menentukan pasangan hidup yang mindset keuangannya sama. Maksudnya mindset keuangan sama gimana, coach? Maksudnya adalah tiap tahun dua-duanya sama-sama berpikir, kira-kira aset apa yang mau saya dirikan, aset apa yang mau saya beli dan saya sewakan. Kira-kira dalam tahun ini saya ingin investasi saham di mana? Di bibit kah atau di manakah, terserah. Kira-kira dalam setahun ini saya ingin investasi emas di mana? Emas yang seperti apa, gitu ya. Kira-kira setahun ini saya ingin mendirikan perusahaan, nyoba mendirikan perusahaan bisnis yang model seperti apa. Cari, semua akan ada tektokan dengan pasangan Anda terkait hal-hal demikian. Ataupun ketika pasangan kita kerja, gitu ya, lakinya kerja, perempuan kerja, mereka kerjanya fokus karena mereka sudah paham tentang financial freedom. Ketika kerja, yang dicari adalah dua hal. Yang pertama adalah passive income, yang kedua adalah pasif pahala. Mereka semangat bekerja dua-duanya untuk mencari passive income dan pasif pahala. Passive income-nya diputar terus, akhirnya mendapatkan uang banyak. Pasif pahalanya diputar terus sehingga dia mendapat pahala yang banyak. Kemudian ada yang tanya, ketika ada yang bertanya, lalu gimana coach? Shortcut gitu ya. Shortcutnya bagaimana nih? Bagaimana kita bisa menguasai ilmu finansial ini dengan cepat? Jawabannya adalah ikuti seminar CEO Motive Corp Ibu Triastuti. Ketika Ibu Triastuti mengadakan seminar tentang financial freedom 3-5 jam, langsung ajak pasangan Anda ikut seminarnya Ibu Triastuti. Itu cara yang paling ampuh. Cara ampuh yang nomor 2 adalah tonton video ini mulai dari episode 1 sampai episode terakhir di Motive Training Center channel. Jangan lewatkan satu video pun tentang financial freedom. Catat poin-poinnya dan eksekusi dengan pasangan Anda. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan di video yang ke nomor 15 ini. Kesimpulannya adalah yang pertama, nomor 12, prinsip keuangan, jangan beli barang yang nilainya turun. Apalagi nilai turun, Anda hanya ingin saja budget dadakan, no. Nomor 13, hitung kos Anda atau biaya pemakaian atau alias belilah hanya barang-barang yang awet saja meskipun harganya agak mahal, namun kualitas dan mutunya dijamin. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 10 tahun tetap awet barangnya. Seperti apa? Motive, Damoza, dan Akmor. Kemudian nomor 14, temukan pasangan yang mindset uangnya sama. Ajak ke forum Ibu Triastuti ketika beliau mengadakan seminar workshop Financial Freedom, atau tonton tentang video-video Financial Freedom di channel kami, Motive Training Center. Baik, semoga bermanfaat video kali ini. Semangat berjuang terus untuk meraih financial freedom Anda. Kita doakan semoga yang nonton video ini semuanya sukses, berkah, kaya raya melimpah, dan bisa terinstall mindset financial freedom bahkan sampai action menuju financial freedom. Allahumma fiq lakum tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menuju financial freedom.